Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum Tuan Penunggu Sami memulai pengajian pada malam hari ini, seperti biasa mari kita bacakan bacaan suratul Fatihah kepada orang tua Tiang Penunggu Sami, kepada guru-guru Tiang Penunggu Sami, kepada seluruh orang yang berjasa dalam kehidupan Tiang Penunggu Sami. Yang masih hidup di antara mereka, semoga Allah panjangkan umurnya fi dha'atillah, mudahkan segala rizki beserta urusannya. Dan yang sudah meninggal dunia di antara mereka, semoga Allah ampunkan salah dosa khilafnya, terima segala amal kebaikannya, dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah bisiril Fatihah. Alhamdulillah, segala puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua sesuatu hal yang paling mulia di dunia ini, sesuatu hal yang paling utama yang dimiliki seseorang manusia. Sesuatu hal yang berharga tersebut bernama iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keimanan seseorang hamba merupakan puncak tertinggi yang Allah hadirkan bagi mereka orang-orang yang terpilih. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis, baginda Nabi mengatakan Afdalul a'mal al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Perkara pertama yang paling penting di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala ilhamkan dalam hati seorang hamba keimanan kepadanya, yang kemudian dengan keimanan tersebut tergeraklah hatinya untuk bisa beribadah kepada Allah, yang dengan keimanan tersebut kemudian tergeraklah jiwa raganya untuk mengabdi kepada Allah, yang dimana kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kado yang istimewa berupa peristiwa Isra wal Mi'raj, disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama tersebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Para mufassir kemudian mengatakan, kenapa di dalam Al-Quran tersebut Allah mengatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya? Kenapa Allah tidak mengatakan bi rasulihi, atau kenapa tidak Allah mengatakan bi nabiyihi? Karena kemudian kata para mufassir, tingkatan tertinggi makom seorang manusia di hadapan Tuhannya adalah dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makom yang paling utama yang dimiliki seorang manusia di hadapan Tuhannya bukan pangkat yang tinggi, bukan jabatan yang besar, bukan harta yang banyak, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah anugerah yang begitu mulia kepada hambanya ketika mereka diberikan iman di dalam dirinya. Maka kemudian pantaslah kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita pupuk dan jaga, mari kita rawat dan pelihara keimanan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena para ulama mengatakan al-imanu yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyah. Keimanan tersebut akan menjadi bertambah,
akan menjadi sempurna ketika iman tersebut terus dipupuk dengan ketaatan kepada Allah. Keimanan tersebut terus dipelihara dengan menjaga aturan Allah, dan keimanan tersebut akan menjadi redup, akan menjadi lambat laun hilang dan sirna ketika keimanan tersebut tidak dijaga, ketika keimanan tersebut dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Maka kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa minta sama Allah, senantiasa kita ucapkan dalam kehidupan kita, la ilaha illallah. Sembari kita mengingat, sembari kita memahami maknanya, bahwasanya di alam semesta ini tiada zat yang lebih besar melainkan zatnya Allah. Tidak ada yang perlu kita istimewakan kecuali Allah. Tidak ada yang perlu kita utamakan melebihi bagaimana kita harus mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan demikian, keimanan yang telah Allah pupuk, keimanan yang telah Allah beri dalam diri tiang pelunggu sami akan terus terjaga adanya, akan terus terpelihara. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadisnya, musibah yang paling besar yang Allah timpakan kepada seorang manusia bukan Allah beri sakit kepada orang tersebut. Musibah yang paling besar dalam diri orang manusia bukan Allah pecat dari pekerjaan jabatannya, tetapi musibah yang besar dalam agama ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya bermaksiat kepadanya, kemudian Allah tidak tegur mereka. Allah biarkan mereka bergelimang dalam kehidupan maksiatnya, sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk kembali kepada Allah. Tidak Allah perkenankan mereka untuk beribadah kepadanya, sehingga kemudian tidaklah mereka mati kecuali mereka meninggalkan dunia ini dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadu billah. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan dan layangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada malam hari ini sudah dekat. Sebentar lagi kita akan meninggalkan salah satu bulan haram, yaitu bulan Rajab, syahrullah Rajab, yang dimana dia dikatakan oleh baginda Nabi merupakan bulannya Allah. Maka pastikan kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan bulan ini kecuali kita berkeyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ampunan dan maghfirahnya kepada kita. Karena rugi Bapak Ibu ketika ada orang disampaikan umurnya ke bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan rahmat, kasih sayang dan ampunannya di bulan tersebut, namun kemudian mereka yang mengaku diri hamba Allah tidak memanfaatkan bulan tersebut untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, tidak memanfaatkan bulan tersebut untuk banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian pastikan juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan ini tidaklah kita akan meninggalkan bulan Rajab ini kecuali kita sudah yakin, kecuali kita sudah optimis tanaman kebaikan kita sudah banyak kita tanam di bulan Rajab ini. Maka kemudian seterusnya sampai kemudian Allah sampaikan umur kita di bulan Sya'ban, mari kemudian kita pupuk kebaikan-kebaikan tersebut.
Mari kita siram tanaman-tanaman kebaikan yang kita sudah tanam di bulan Rajab tersebut, sehingga tibalah waktunya Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Maka kemudian di bulan tersebut tidaklah kita akan merasakan kenikmatan kecuali kenikmatan ibadah yang luar biasa. Sekarang Bapak Ibu, kita sudah membuka gerbang untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Maka sekarang ketika gerbang sudah kita buka di bulan Rajab ini, pastikan langkah kaki tiang pelungguh niki terus tertuntun dalam aturan Allah, terus berjalan di dalam syariatnya Allah, sehingga sampailah kita di bulan yang begitu mulia, sehingga di bulan tersebut kita bisa memanen kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan perjalanan kisah Isra Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin Bapak Tuan Guru Ustaz Lalu Muhammad Iqbal Murad menjelaskan kepada kita secara umum gambaran secara umum perjalanan Isra Mi'raj tersebut, maka sekarang kita akan perkhusus dan detailkan lagi apa peristiwa yang begitu luar biasa, yang syarat dengan pelajaran, yang harus kemudian kita ambil dan telaah pelajarannya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah sampai kemudian di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberhentikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Disuruh Nabi Muhammad ini untuk solat 2 rakaat di kota Madinatul Munawwarah. Disuruh Nabi Muhammad solat di sebuah tempat yang bernama Syajarah Musa. Disuruh kemudian Nabi Muhammad berhenti solat 2 rakaat di sebuah tempat namanya Baitul Laham, tempat yang dimana tempat tersebut dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Disuruh Nabi Muhammad berhenti oleh malaikat Jibril, disuruh menunaikan solat sunnah 2 rakaat di sebuah tempat namanya gunung atau Bukit Tursina, sebuah tempat yang digunakan oleh Nabi Musa dulu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kemudian kalau kita melihat rentetan-rentetan kejadian ini, kita dianjurkan untuk mencari keberkahan tersebut Bapak Ibu. Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk solat 2 rakaat di kota Madinah, di Bukit Tursina, di Syajarah Musa, di Baitul Laham, bukan karena tempat tersebut megah, bukan karena tempat tersebut banyak harta, banyak emas, tertimbun perak dan lain sebagainya, namun karena tempat-tempat tersebut mulia dikarenakan keberkahan orang yang mulia. Maka wajar kemudian kita berkeyakinan dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bekas-bekas orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah itu ada keberkahannya. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan bekas makannya orang beriman itu merupakan obat Bapak Ibu. Lagu perlu terperinci ini bahasa ulama dengan beriman sama rak berembe. Maka tentu kita meyakini orang yang beriman yang memiliki hubungan yang spesial dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman yang memiliki kedekatan luar biasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita yakin dalam dirinya tersebut mengalir energi spiritual positif yang akan menyebar kepada sekelilingnya. Sebagaimana orang-orang yang sering bermaksiat, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka tersebut juga akan menyebarkan energi negatif yang akan menjerat kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu disebutkan di dalam kitab yang berjudul Ad-Dardir Bainamal Isra wal Mi'raj Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril Nabi Muhammad kemudian diperlihatkan ada sekelompok kaum
yang dimana kaum tersebut menanam benih-benih tanaman. Begitu mereka menanamnya, dan di saat dan waktu yang sama mereka langsung memanen apa yang mereka tanam. Melihat fenomena tersebut, malaikat Nabi Muhammad nanya sama malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa amalan orang-orang tersebut sehingga Allah berikan ganjaran yang begitu luar biasa kepada mereka?" Baru saja mereka nanam tanaman-tanaman yang mereka semai benihnya, langsung di saat dan waktu yang sama mereka langsung memanen apa yang mereka tanam. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam menjelaskan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, sesungguhnya itu merupakan kelompok daripada umatmu yang mereka hidup senantiasa berjihad di jalan Allah. Mereka punya hartanya mereka keluarkan untuk berjihad di jalan Allah. Mereka punya tenaganya dipakai untuk berjihad di jalan Allah. Mereka punya jabatan mereka tersebut mereka hibahkan untuk jihad di jalan Allah, untuk menegakkan li'i'la'i kalimatiddin, untuk menegakkan agama ini, untuk menebarkan kebaikan agama ini. Mereka itulah orang-orang yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang begitu luar biasa. Jangankan selesai mereka berkegiatan, mereka beribadah, baru saja mereka melakukan ibadah tersebut dengan niatan lillahi ta'ala, Allah ganjar perbuatan tersebut dengan ganjaran yang luar biasa. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang pertama ini kita perlu belajar. Tidak harus kita punya banyak uang untuk kita berjihad di jalan Allah. Tidak harus kita punya jabatan yang besar untuk kita berjihad di jalan Allah. Kita punya tenaga, kita punya kekuatan, kita punya suara. Itu semua mari kita arahkan untuk berjihad di jalan Allah, untuk berdakwah di jalan Allah, untuk menegakkan agama ini setegak-tegaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan itulah kemudian kita akan mampu digolongkan sebagai orang-orang yang kelak diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang luar biasa seperti ini. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemukan sebuah tempat yang begitu harum semerbak wanginya. Tidaklah orang mendekat kepada tempat tersebut kecuali tempat itu mengeluarkan aroma wangi yang begitu luar biasa. Maka kemudian semakin Nabi Muhammad mendekat, semakin aroma yang wangi tersebut semakin tercium. Sampai kemudian Nabi Muhammad melihat ada satu keluarga kecil yang berisikan satu orang istri, satu orang suami dan dua orang anak, yang diberikan ganjaran yang begitu mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Muhammad nanya sama malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa yang dilakukan oleh keluarga tersebut sehingga diganjar oleh Allah, diberikan oleh Allah begitu tempat yang sangat indah, bau yang sangat harum, derajat yang begitu mulia?" Maka kemudian malaikat Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Sesungguhnya wahai Muhammad, mereka adalah orang-orang yang pertama kali syahid di jalan Allah. Mereka itu adalah Masyithah, suaminya dan dua anaknya." Masyithah niki Bapak Ibu merupakan orang yang pertama kali mati di jalan Allah dikarenakan dibakar hidup-hidup sekeluarga oleh tuannya, dilemparkan ke dalam tungku yang dimana ada panas api yang menyala-nyala yang akan membakar satu keluarga tersebut. Ketika Masyithah, suaminya dan dua orang anaknya beriman kepada Nabi Muhammad, maka ditahu oleh tuannya, karena mereka adalah golongan orang-orang mustad'afin, mereka adalah budak, maka kemudian berbagai bujuk rayu dilakukan oleh tuannya supaya Masyithah, suaminya dan dua anaknya ini kembali kepada agama nenek moyang mereka menyembah berhala. Maka kemudian berbagai negosiasi dilakukan oleh tuannya, "Wahai Masyithah, kembalilah kamu
menyembah apa yang disembah oleh kakek buyutmu, kembalilah kamu menyembah berhala. Kalau tidak, aku akan siksa kamu sekeluarga. Siksaan demi siksaan dia jalani dengan sabar. Hinaan demi hinaan dia jalani dengan sabar. Bahkan saking tidak tahu mau bagaimana lagi, tuannya sampai mengatakan, wahai Masyiqah, kalau kamu kembali ke ajaran nenek moyangmu, maka aku akan memerdekakanmu, suamimu dan kedua anak. Aku akan menjadikanmu manusia yang merdeka, satu keluarga sekalipun. Namun Masyiqah tetap pada pendiriannya. Tetap Masyiqah tersebut mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tetap mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga kemudian tuannya tersebut menyuruh para algojonya untuk menyediakan sebuah dandang yang besar, yang kemudian di sebagian riwayat dikatakan di dalam dandang tersebut dipanaskan sebuah minyak yang mendidih, yang kemudian mereka Masyiqah, suami dan keluarganya, dilemparkan ke dalam tungku yang membara tersebut. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah suaminya dilempar, anak laki-lakinya dilempar, maka dia dengan anaknya yang baru berusia 8 bulan, ketika mau dilempar ke dalam tungku yang besar tersebut, maka Masyiqah ragu sejenak dalam dirinya. Bukan ragu pada keyakinan yang diyakinnya, namun beliau ragu terhadap anak kecil yang tidak berdosa, yang usianya waktu itu masih 8 bulan, yang tidak tahu apa-apa tapi terseret dalam masalah yang begitu besar. Maka kemudian karena ini Masyiqah ragu terhadap anaknya, kasihan terhadap anaknya yang masih kecil, maka tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan anak tersebut yang baru berusia 8 bulan, belum waktunya dapat berbicara. Oleh Allah kemudian diberikan kelebihan anak kecil tersebut dapat berbicara. Seraya anak yang berusia 8 bulan tersebut mengatakan, wahai ibu, jangan kamu ragu untuk meneruskan keyakinanmu. Wahai ibu, jangan sekali-kali kamu mundur terhadap apa yang telah kamu yakini kebenarannya. Anak kecil, bayi bisa berbicara. Makanya kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepakat kemudian para ulama, oleh dalam dunia niki leman Nabi Adam alaihi salam sampai jelo mangkin niki, setidaknya ada 4 bayi yang mereka dianugerahkan langsung bisa berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihi salam. Ketika dilahirkan oleh Sayyidatuna Maryam, maka seorang anak bayi yang baru lahir bersaksi bahwasanya saya adalah Abdullah dan saya kelak akan menjadi utusan Allah. Yang kedua, bayi yang hidup di zaman Juraij. Ada seorang ahli ibadah di zaman di zaman Bani Israel, yang dimana ahli ibadah Juraij ini dituduh berzina, padahal anak yang dikandung oleh perempuan tersebut bukan hasil hubungannya dengan Juraij. Maka kemudian Juraij mengatakan, yang akan menjadi saksi perkaraku itu adalah anak yang ada dalam kandunganmu tersebut. Maka kemudian atas izin Allah ketika anak tersebut lahir, maka anak tersebut mengatakan, bapakku itu adalah Fulan bin Fulan, seorang pengembala daripada Bani Israel, bukan Juraij. Diberikan oleh Allah kelebihan bisa berbicara. Kemudian yang ketiga kata para ulama, anak yang bisa berbicara adalah anak yang menjadi saksi dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang keempat adalah anak yang menjadi saksi bagi ibunya yang hidup di zaman Masyiqah. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambaran kedua ini merupakan sebuah gambaran tentang akidah. Banyak sekarang masyarakat kita atau orang yang hidup di zaman ini meninggalkan, memperjualbelikan agamanya hanya untuk kepentingannya.
Mereka mengaku diri beriman kepada Allah, namun ketika disodorkan dunia beserta isinya, iman tersebut kadang-kadang diperjualbelikan. Iman tersebut kadang-kadang digadaikan. Iman tersebut kadang-kadang hilang, tidak berbekas. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita hidup dengan kita memegang keyakinan akidah yang kuat. Hanya karena itulah kemudian kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran masyidah dan keluarganya. Maka termasuk Bapak Ibu, termasuk dalam perkara agama ini adalah kita memilih pemimpin karena Allah. Dende sekali-kali lema pilih ruan kepala desa, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Presiden, pilih dengan niki DPR MPR karena kepeng pertanggungjawaban lema di hadapan Allah lamun jari dengan niki pot yang pilih niki mereka berbuat zolim, kezoliman mereka akan kita tanggung juga karena kita yang memilihnya karena kezoliman. Namun begitu pula sebaliknya, ketika kita memilih pemimpin karena Allah, setiap kebaikannya ada andil kita di sana untuk menyebarkan kebaikan tersebut. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita pegang teguh akidah ini. Jangan sekali-kali bermain dalam permasalahan agama. Kita katakan perkara benar adalah benar, perkara salah adalah salah. Hanya dengan itulah kemudian semoga kita berharap Allah Subhanahu wa taala ganjar kita dengan ganjaran yang diberikan kepada Sayyidatuna Masyidah dan keluarganya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diperlihatkan sebuah penampakan fenomena yang sangat tidak masuk akal. Sekelompok orang tersebut dilihat oleh Nabi, mereka sedang menggerogoti sebuah daging yang sudah busuk. Mereka berlomba-lomba memakan daging yang sudah bau, yang di dalamnya daging tersebut sudah mengeluarkan aroma yang tidak sedap, yang tidak layak untuk dikonsumsi. Namun oleh mereka kelompok orang tersebut justru daging yang sudah basi atau sudah busuk tersebut mereka gerogoti secara berlomba-lomba. Padahal di samping daging yang busuk tersebut ada daging yang sangat bagus dan layak untuk dikonsumsi. Melihat fenomena tersebut, kemudian Nabi Muhammad nanya sama malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa orang-orang itu memakan daging yang busuk, memakan daging yang sudah tidak layak untuk dimakan, padahal di samping daging yang busuk tersebut terdapat daging yang masih segar?" Maka kemudian malaikat Jibril alaihi salam menjelaskan kepada baginda Nabi, "Wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu adalah kelompok dari umatmu yang mereka itu mempunyai istri, mempunyai suami, tapi masih selingkuh berzina dengan orang lain. Mereka punya pasangan yang halal, mereka punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ada hubungan sah antara seorang suami dan istri, namun mereka masih berselingkuh dengan orang-orang lain." Kata para ulama, definisi kedua orang-orang tersebut, wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, adalah orang yang Allah sudah tetapkan rizkinya di dunia ini, namun mereka masih saja tidak puas dengan harta yang halal tersebut. Mereka terus mencari harta yang haram. Mereka memberikan makan anak keturunannya dengan harta yang haram. Maka mereka kelak di hadapan Allah, kelak di nerakanya Allah akan diberikan sebuah siksaan yang dimana mereka kelompok tersebut memakan makanan yang sudah busuk, padahal di sampingnya ada makanan yang masih segar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Itulah kenapa kemudian bahtera rumah tangga itu dibangun atas dasar ibadah. Bahtera rumah tangga, pernikahan itu Bapak Ibu, ketika kita ingin mempersunting pasangan hidup kita, maka perbaiki niat kita untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kemudian kita nikahkan anak-anak kita bijejarin yang pelungguh karena hanya memandang harta materi, hanya karena memandang pekerjaannya, karena hanya memandang jabatannya. Jangan Bapak Ibu, jangan kita nikahi anak-anak kita karena harta tersebut, tetapi nikahilah, carikan pasangan hidup bagi anak-anak kita. Pastikan mereka adalah orang-orang yang paham dan mengamalkan agamanya. Makanya kemudian ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad, kebetulan sahabat ini memiliki anak gadis yang waktu itu anak gadisnya sudah sampai waktunya untuk dinikahkan. Sahabat tersebut nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimanakah calon kriteria laki-laki yang soleh, yang baik dalam agama ini?" Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata jawaban baginda Nabi? "Idza radita dinahu wa khuluquhu fazawwij." Jikalau kamu melihat dari diri seorang pemuda, kamu ridho terhadap agamanya, kamu ridho terhadap akhlaknya, maka nikahkan anak gadis kalian. Panutan kriteria seorang yang laki-laki soleh dalam agama bukan dilihat dari bagaimana tinggi sekolahnya, bukan dilihat dari bagaimana banyak uangnya, bukan dilihat dari apa jabatannya, tetapi lelaki yang soleh dilihat dari bagaimana ikhlasnya, tekunnya lelaki tersebut paham dan mengamalkan ajaran agama dan akhlaknya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah penampakan yang dimana penampakan tersebut ada di antara kelompok manusia yang dimana mereka kemudian memotong lidahnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala kemudian panjangkan lidahnya kelompok orang tersebut, maka disiapkanlah gunting-gunting yang begitu tajamnya, yang dengan tangannya sendiri mereka menggunting lidahnya tersebut. Selesai digunting, Allah panjangkan kembali lidahnya, kemudian mereka mengguntingnya lagi, dan begitu seterusnya Bapak Ibu. Ketika kemudian melihat fenomena tersebut, Nabi Muhammad nanya sama malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa orang-orang tersebut memotong lidahnya sendiri?" Maka kemudian malaikat Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah golongan dari umatmu yang mereka hidupnya di dunia menggunakan lidah mereka untuk berbohong. Mereka pergunakan lidahnya untuk mencaci orang, untuk menghina orang. Lidahnya tersebut lebih tajam daripada pisau. Mereka pergunakan lidahnya untuk berdusta." Maka Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lidah yang Allah amanahkan kepada kita adalah amanah. Maka jagalah amanah dari Allah ini. Jangan pernah keluar kata-kata dari mulut kita kecuali kata-kata yang mengandung kebenaran, kecuali kata-kata yang mengandung ibadah, kecuali kata-kata yang mengandung ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahkan sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang sangat berhati-hati
dalam bagaimana beliau menjaga lisannya, menjaga perkataannya. Sampai-sampai Abu Bakar itu diriwayatkan oleh para sejarawan, beliau menaruh beberapa batu yang dimasukkan ke dalam mulutnya, sehingga kemudian tidaklah beliau ingin berbicara kecuali beliau keluarkan batu itu terlebih dahulu dari mulutnya. Maka melihat fenomena ini, para sahabatnya Abu Bakar nanya sama Abu Bakar, wahai Khalifah Amirul Mukminin, kenapa sebegitunya dirimu menyiksa diri untuk menjaga perkataanmu? Dedek sampai mentientan bahasa sahabat niki. Sak mentia lalu entan de pelungguh sampai de tamak ruan beberapa batu. Saking berhati-hatinya pelungguh dalam permasalahan ucapan. Maka kemudian lantas apa kata Abu Bakar? Sesungguhnya tidak ada yang harus aku lebih khawatirkan di dunia ini kecuali apa yang keluar dari lisan dan mulutku. Karena itu yang kebanyakan menyebabkan manusia digelincirkan oleh Allah ke dalam neraka. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, banyak di antara umat Nabi Muhammad ternyata kelak di hadapan Allah akan diberikan siksa yang demikian, dimasukkan ke dalam neraka, bukan karena mereka tidak pernah ibadah, bukan karena mereka tidak pernah mengaji, bahkan penuh masih niki Bapak Ibu ampura, penuh masih terkadang walaupun kereng ngaji, walaupun kereng sembahyang, walaupun kereng sedekah, masih penuh dengan saliman tahu jaga ucapan. Maka hati-hati Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Banyak di antara umat Nabi tergelincir ke dalam neraka karena perkataannya. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada kelak hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah masukkan ke dalam surga dikarenakan amal kebaikannya di dunia. Namun kemudian ketika hamba tersebut ingin masuk ke dalam surga, maka orang-orang banyak kemudian keberatan. Ya Allah, jangan masukkan fulan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia telah membuat zolim kepadaku. Maka kemudian dikumpulkan orang-orang yang dizolimi oleh fulan tersebut, sehingga kemudian dikatakan, ini dulu kata orang-orang tersebut menuntut kepada Allah. Ya Allah, dia dulu di dunia sering mengejekku. Aku tidak terima atas ejekannya ya Allah. Namun aku tidak bisa berbuat banyak karena dia di dunia merupakan orang yang berkuasa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lantas sekarang bagaimana wahai hambaku? Aku menginginkan kebaikannya. Maka kemudian hamba tersebut sedikit demi sedikit kebaikannya diambil karena perbuatan mulutnya, sampai kemudian tidak tersisa dari amal kebaikannya tersebut. Namun masih banyak yang antri, orang-orang yang dia zolimi ketika hidup di dunia. Maka kemudian orang-orang yang belum mendapatkan keadilan dari Allah menyeru, ya Allah, jangan kamu hentikan keadilan ini, kami masih belum mendapatkan bagian keadilannya. Maka kemudian Allah mengatakan, lantas bagaimana? Kebaikannya sekarang sudah habis diambil oleh orang-orang sebelum kalian. Maka kemudian mereka mengatakan, kalau begitu ya Allah, berikan saja amal keburukan dosa-dosa yang kami lakukan ke dunia kepadanya. Sampai hingga pada akhirnya hamba tersebut yang tadinya sumringah berbahagia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dikarenakan amal perbuatan ibadahnya di dunia. Namun sayang, 1000 kali sayang, dia oleh Allah kemudian pada akhirnya dicebloskan oleh Allah ke dalam neraka. Bukan karena dia tidak pernah ibadah, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Maka Bapak Ibu jamaah kaum muslimin
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Muhammad banyak sekali diperlihatkan fenomena-fenomena yang luar biasa yang kita kemudian harus mengambil pelajaran iktibar dari perjalanan kisah Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka singkat cerita kemudian sampailah beliau di sebuah tempat namanya Masjidil Aqsa yang jarak tempuhnya dari Masjidil Haram 1239 km. Namun zaman saklaik niki orang yang berdagang ke negeri Syam, tempat Masjidil Aqsa tersebut, menggunakan kuda terbaik dan tercepat kala itu, menempuh jarak 1 bulan lamanya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampun isa niki? Sama di sini. Nggih, semoga apa yang kemudian kita dengarkan dari perjalanan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad memberikan pembelajaran untuk kita semua, yang artinya kemudian dalam sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini, janganlah kemudian kita jadi orang-orang yang tidak mengambil pelajaran di dalam agama ini. Kita tutup pengajian malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan niatan semoga Allah lengkapi amal kebaikan kita di bulan Rajab, dan Allah terus berikan kita keistiqomahan di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita semua di bulan Ramadan. Allah berikan kenikmatan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah bisiril Fatihah. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.